Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Oke, selamat sore Bung Meldi Rendra. Apa kabar? Baik ya. Minggu-minggu ini isu-isu tentang presidential election ya, walaupun pemilihannya masih lama, tapi isu-isu ini telah menjadi sebuah isu yang cukup menjadi perhatian dari masyarakat. Tentunya kita harus mengaitkan isu ini dengan persoalan-persoalan korupsi di Indonesia, terutama masalah indeks korupsi dan segala macamnya yang menjadi ukuran-ukuran dari dunia internasional tentang relasi demokrasi dan korupsi di Indonesia. Gimana nih, Bung Firdaus, kalau kita melihat fenomena ini? Ya, memang kalau kita bicara dalam konteks pemilu ya, pemilu presiden, gitu. Salah satu isu yang menarik nanti akan diperdebatkan atau yang dibahas untuk masing-masing para kandidat adalah bagaimana menangani korupsi atau penyimpangan Indonesia. Nah, kalau kita berkaca, Bung Meldi, artinya kita menggunakan indikator yang digunakan oleh masyarakat internasional, dalam hal ini yang banyak kita kutip adalah indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan teman-teman TI, gitu ya. Nah, memang yang agak mengkhawatirkan dalam 2-3 tahun terakhir ini terjadi penurunan indeks. Kita ingat 2019 itu indeks kita sampai 40, kemudian terakhir 2022 menjadi 34. Kita tadinya peringkat 85, kemudian menjadi peringkat 110. Artinya negara yang dikategorikan sebagai negara yang korupsinya masih tinggi, begitu. Nah, yang jadi catatan tentu apakah selama misalnya Presiden Jokowi gitu ya, rezimnya Pak Jokowi atau sebelumnya terjadi peningkatan penanganan korupsi atau tidak, gitu. Sehingga kalau kita mau coba berefleksi ke belakang misalnya, jangan-jangan selama 10 tahun atau setelah pasca reformasi tidak ada peningkatan di dalam penanganan perkara korupsi. Gitu. Itu satu isu besar. Jadi kalau kita lihat, kita belum melihat itu, begitu ya. Jadi masing-masing masih sibuk menyiapkan kandidatnya, siapa pasangan bakal capres, bakal wapres, begitu ya. Nah, kemudian program-programnya belum terlihat. Tapi perlu kita ingat adalah begini. Sebelum nanti kita bicara misalnya menyiapkan siapa calon pilihan kita juga harus menyiapkan beberapa indikator penilaian. Salah satu indikator yang harus kita lihat adalah bagaimana good governance-nya, bagaimana penanganan korupsinya, begitu. Ya, saya kira kalau kita berkaca di beberapa negara di luar negeri, bahwa peran presiden itu besar. Kita lihat pemberantasan korupsi di Korea Selatan, pemberantasan korupsi di Cina, dan di beberapa negara. Rekaman dunia internasional sejarah korupsi itu memperlihatkan bahwa posisi presiden dengan relevansi pemberantasan korupsi itu sangat penting. Artinya, ke depan kita juga harus melihat bahwa korupsi ini harus menjadi agenda dalam isu-isu pemilihan ke depan. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat indikator salah satunya tata kelola pemerintah, begitu ya. Nah, kalau kita berkaca dari beberapa negara yang kita anggap jauh lebih baik lah dari Indonesia, misal gitu ya, Cina atau Hong Kong, atau misalnya negara, kalau di Asia itu paling tinggi itu indeks pemberantasan korupsinya, indeks persepsi korupsi, sekali lagi ini persepsi ya, bukan pemberantasan korupsi, itu adalah Jepang, begitu. Nah, memang kalau kita lihat apa yang membuat indeks pemberantasan korupsi mereka atau indeks persepsi korupsinya cukup baik atau cukup tinggi, salah satunya kita lihat dari komitmen. Nah, komitmen itu kan muncul kalau dalam sisi governance-nya, artinya dari sisi pemerintah, gitu ya. Artinya kepala negara, baik itu Perdana Menteri atau Presiden. Nah, kalau kita mau coba untuk melihat sekarang, kita kaitkan dalam konteks pemilu kita, begitu ya. Saya ingat dari 2009, gitu ya, kemudian 14, 24, 2019 yang terakhir, bahwa genre pemberantasan korupsi atau anti korupsi itu hanya muncul ketika di awal-awal ketika akan pemilihan atau di awal masa bulan madu pemerintahan. Tetapi ketika tahun kedua, tahun ketiga, begitu ya, itu seolah-olah dilupakan. Jadi kembali ke pendekatan as usual, begitu, bagaimana mengejar pembangunan tanda kutip, begitu ya. Tapi dalam konteks pembenahan nilai, tata kelola, atau bahkan penegakan hukum, kita acap kali lupa. Nah, satu yang menarik kalau kita refleksikan dalam rezim pemerintahan yang sekarang misalnya, kejadian pada tahun 2019 di mana misalnya ada undang-undang tentang KPK, begitu ya, kemudian KPK berubah posisinya bukan lagi sebagai lembaga super body tanda kutip, sama seperti ASN yang lain, begitu ya. Kemudian beberapa kewenangannya atau sifat-sifat keistimewaannya dihilangkan. Itu yang menurut saya dari sisi persepsi publik membuat indeks pemberantasan korupsi di kita turun, gitu.
Iya, Tapi pertanyaannya, apakah kita memang membutuhkan lembaga super body untuk pemberantasan korupsi? Di banyak iya, negara itu iya, tidak seperti itu. Tidak perlu lembaga yang super body gitu ya, tapi lembaga yang memiliki kewenangan yang memadai, memiliki dukungan yang memadai, memiliki political will yang memadai gitu. Kemudian memiliki konsistensi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa menyediakan lahan-lahan atau prasyarat tersebut atau tidak? Ini iya, tantangan begitu ya. Jadi iya, jadi kalau nanti akan muncul dalam skema program-program bakal calon presiden, wakil presiden atau pemerintahan yang baru misalnya, apakah indikator-indikator ini menjadi sesuatu yang akan distribusi ke depannya atau tidak, atau hanya sekedar bagian dari food gathering gitu ya, bagian dari gula-gula dalam demokrasi, iya, gula-gula dalam pemilihan. Oh ya, kami yang paling anti korupsi gitu, katakan tidak pada korupsi, pada belum tentu juga misalnya. iya, iya. Jadi tantangan sekali lagi. Oke. Nah, kalau kita berkaca dari beberapa kali pemilihan presiden di Indonesia, seperti yang Bung Firdaus ungkapkan tadi bahwa memang ada naik turunnya ya, di awal semangat gitu ya, rada lemas di akhir gitu Iya, yang betul. terjadi di Indonesia. Tapi tentunya dalam urusan presidential election atau di Indonesia ini itu betul-betul harus dijadikan sebuah isu yang relevan ya, yang kita harus dorong terus-terusan ya, baik dari masyarakat sipil atau lembaga-lembaga eksternal ya seperti KPK, karena si pemerintah sendiri punya lembaga yang internal yang bisa mengawal dari dalam kan. Nah, tentunya penguatan Betul. utama dari luar lembaga-lembaga seperti KPK, masyarakat sipil dan juga media ya. Ini yang harus menjadi ujung tombak untuk mendorong itu secara terus-menerus. Tentunya dalam urusan pemilihan presiden ini tentu kita ingin dengar nih pendapat-pendapat mereka atau terobosan-terobosan yang mungkin menjadi sebuah sebuah loncatan ke depan yang besar tentang pemberantasan korupsi. Nah, ini yang kita belum dengar nih, Bung Firdaus. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat dalam konteks kalau kita evaluasi lagi ke belakang ya, salah satu prasyarat utama dalam pemberantasan korupsi, Hmm. tadi Bung Meli juga sudah menyebutkan ada di internal pemerintah, tanda kutip. Jadi selain dari kekuatan eksternal misalnya, Supreme Auditor BPK-nya, atau misalnya aparat penegak hukum gitu ya, bagaimana internal kontrol di pemerintah bisa baik itu dalam programnya atau kegiatannya, bisa itu mencegah, kemudian mengatasi atau menyelesaikan dugaan-dugaan atau indikasi penyimpangan atau korupsi yang terjadi, terutama dalam konteks public service gitu ya. Ya, Jadi kalau kita lihat kan IPK lebih banyak bicara tentang public servant, bukan di sektor private begitu ya gitu. ya, Nah, kalau kita lihat untuk konteks Indonesia saat ini misalnya, kita punya BPKP, kita punya Inspektorat Jenderal, kita punya Bawasda misalnya di daerah begitu. Tapi kalau kita lihat dari performa kerjanya gitu ya, teman-teman Inspektorat Jenderal atau SPI di internal misalnya, teman-teman juga masih kalau kita lihat dari statistik terutama dari angka ya, angka-angka bagaimana kinerja dari Inspektorat Jenderal, teman-teman Inspektorat Jenderal masih bekerja di tempat, artinya tidak bergerak maju begitu. Teman-teman hanya sibuk, tanda kutip ya, kita masih hanya sibuk menseremonikan misalnya, membangun zona anti korupsi, wilayah bersih bebas melayani misalnya begitu. Kemudian dalam konteks substansinya itu tidak terjadi. Kita ambil contoh misalnya menarik, saya ingat ada di sebuah daerah misalnya gini, contoh lah saya di Jakarta begitu ya. 3-4 tahun yang lalu misalnya, atau 5 tahun yang lalu misalnya, kita lihat dalam konteks pendidikan, itu tidak ada orang memberikan hadiah atau baik itu ketika ulang tahun, pembagian rapot begitu. Orang takut kepada guru. Jadi tidak ada yang memberikan hadiah atau kado, bahkan kado uang. Sekarang kan dipotret di medsos, distatuskan begitu ya. Tapi 3-4 tahun terakhir itu muncul kembali. Ketika kita mendapatkan raport bayangan, guru ulang tahun gitu ya, hari korpri, kita beramai-ramai menyumbangkan untuk guru begitu. Nah, guru juga kalau tidak diberikan itu seolah-olah juga tidak plong gitu, ada yang kurang begitu. Nah, artinya apa? Kita masih terjebak dalam kerangka seremonial gitu, membangun beberapa indikator-indikator zona integritas, wilayah bersih melayani atau zona anti korupsi misalnya. Tapi dalam nilai budaya itu tidak terjadi. Jadi saya melihatnya ada dua paling tidak peranan penting di dalam memperbaiki, kalau kita bicara tadi indeks persepsi pemberantasan korupsi. Pertama di sisi internalnya begitu. Apakah internal itu akan menjadi bagaimana, menjadi watchdog gitu ya, menjadi semacam filter pertama dalam pemberantasan korupsi, atau hanya sekedar sebagai formalitas saja gitu. Artinya formalitas sebagai kelengkapan instrumen pemerintahan. Kita punya loh SPI, kita punya loh
inspektorat gitu, tapi tidak bisa bekerja, tidak bisa menangani korupsi, tidak bisa melaporkan begitu, atau dia lebih dioptimalkan lagi. Yang kedua baru bicara tentang bagaimana di eksternal aparat penegak hukum, kemudian lembaga supreme auditornya gitu. Nah, yang menjadi challenging-nya adalah, menjadi tantangannya adalah sekarang, apakah partai politik, misalnya partai politik akan mengusung pasangan presiden dan wakil presiden, juga melihat indikator-indikator ini atau tidak gitu. Nah, sebagai sebuah bocoran tanda kutip ya. Jadi kalau saya coba melakukan analisis bagaimana penanganan internal kontrol di pemerintah dari eranya Pak SBY gitu, dari 2008 sampai terakhir 2022 begitu. Nah, kemudian kalau kita bagi pembabakan eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi begitu ya, maka dari 3 indikator internal kontrol yang dilakukan dari hasil temuan audit tentunya ya, jadi ada sekitar hampir puluhan ribu temuan audit terkait internal kontrol begitu. Malah kesimpulannya pada eranya Pak SBY, tanda kutip ya, di 3 indikator utama itu jauh lebih baik dibandingkan eranya Pak Jokowi. Baik itu dalam pelaporan pengelolaan keuangan negara, kemudian pelaksanaan keuangan negara, kemudian sistem internal kontrolnya, tanda kutip gitu. Nah, di era Pak Jokowi 3 instrumen besar ini mengalami penurunan, tanda kutip, artinya baik dari jumlah kasus atau permasalahannya atau komposisi temuannya gitu. Artinya apa? Ada situasi di mana internal kontrolnya semakin, kalau kita dalam konteks perbaikan, menemui tantangan tanda kutip. Karena kejadiannya atau risikonya semakin besar gitu. Nah, ini jadi PR besar tentunya menurut saya begitu. Nah, kalau kita lihat dari segi eksternal nih, Bung Firdaus, kita juga mengalami hal-hal yang kendala-kendala sama. Sebenarnya di beberapa pola yang dilakukan oleh beberapa negara, eksternal inilah menjadi pemukul yang paling besar untuk korupsinya. Artinya orang jera karena korupsi karena dipukul secara eksternal. Nah, peristiwa-peristiwa di Indonesia, pukulan eksternal itu tidak membuat orang jera. Ini gimana nih, Bung Firdaus? Iya, betul. Ini juga yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat dalam efek jera, misalnya ada beberapa tanda kutip ya, fenomenanya misalnya aktor koruptor itu semakin muda. Kemudian yang kedua itu misalnya dia tidak hanya berjamaah, tapi juga melibatkan kroni keluarga. Nah, kemudian yang ketiga kalau kita lihat misalnya, kenapa itu terjadi? Kalau kita berkaca dari misalnya putusan yang ingkrah, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi misalnya, hukumannya relatif rendah. Nilai kerugiannya gitu ya, itu tidak sebanding dengan misalnya sanksi pidana ataupun juga ganti ruginya. Ini jadi kalau kita bicara dalam konteks misalnya cost analisisnya, benefit analisisnya, orang mengatakan ya udah lebih baik kita korup aja. Itu kalau ketangkep paling kena hukumnya 2,5 tahun begitu ya. Kalau kita korupsi misalnya 100 miliar, paling nanti ganti ruginya 2-3 miliar gitu. Kalau saya tidak mau ganti, maka subsidiarnya 2 atau 3 bulan atau 6 bulan maksimal. Artinya apa? Dalam kacamata ekonomi itu efeknya itu tidak seimbang dengan risikonya. Kerugian negaranya jauh-jauh lebih besar dibandingkan risiko yang dialami gitu. Nah, ini juga satu tantangan sendiri dalam kamar eksternalnya tanda kutip ya, penegakan hukum gitu, atau dari sisi peradilannya gitu. Dalam sisi norma, kita sepakat bahwa korupsi itu merupakan extraordinary crime, apalagi korupsi yang dilakukan terkait misalnya bencana atau kebutuhan masyarakat publik tanda kutip ya begitu. Itu pidananya sampai misalnya maksimal mati. Tapi dalam realisasinya, dalam realitanya misalnya, ya penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi masih tidak memberikan efek jera gitu. Nah, sebenarnya banyak formula yang ditawarkan misalnya sanksi sosial. Kita ingat misalnya beberapa tahun yang lalu begitu ya. Orang ya udah yang koruptor itu kita berikan sanksi sosial, kita permalukan saja sehingga secara orang tidak lagi gagah-gagahan ketika keluar dari penjara atau ketika dia tetap menjadi tersangka begitu masih bisa senyum-senyum, tapi dia mendapatkan efek jera secara sosialnya gitu. Tapi itu kan juga tidak berjalan. Bahkan yang kedua misalnya, yang dari dulu juga digadang-gadang oleh masyarakat sipil atau teman-teman media misalnya, kalau begitu yang koruptor dimiskinkan saja. Itu juga tidak terjadi begitu ya. Bahkan yang menarik sekarang misalnya, kalau kita lihat beberapa kasus terakhir ya misalnya, ada beberapa ASN bahkan juga ex oknum APH misalnya, ternyata memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Padahal sudah ada LHKPN misalnya, yang dilaporkannya jauh lebih sedikit dibandingin yang dimiliki. Ada mekanisme laundry gitu. Nah, kita ingat dari 2005, 2009 kalau tidak salah, ada undang-undang perampasan aset, tanda kutip ya. Jadi kalau orang tidak bisa membuktikan kekayaannya dari mana, gitu ya, kemudian diduga dari tindak pidana korupsi atau pidana, maka asetnya disita oleh negara. Tapi sampai sekarang persoalannya ketika masuk dalam ruang politik, gitu ya, ruang legislatif, gitu ya, undang-undang itu tidak
kunjung diselesaikan, tidak kunjung disepakati, gitu. Artinya apa? Ya kembali kita bicara ke statistik, kita bicara ke angka misalnya. Salah satu yang menjadi penyebab gitu ya, atau aktor utama di dalam korupsi di Indonesia adalah para elit politik, gitu. Yeah. Baik itu di pusat, di daerah, begitu ya. Baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang notabene misalnya aroma kepentingan politik itu masih sangat kuat, sehingga kalau kita mengharapkan ada semacam mekanisme yang progresif di dalam penegakan hukum, memberikan efek jerah, memiskinkan, membuat orang berpikir 10 kali lagi untuk korupsi, itu belum ada. Nah ini juga satu PR menurut saya. Jadi kalau kemarin dikatakan tanya ke Pak Mahfud misalnya, oh Pak Mahfud itu tergantung teman-teman DPR misalnya, nah, teman-teman DPR juga masih saling melirik kan. Iya, iya. Ini siapa yang akan kita dorong? Apakah kita juga cukup siap misalnya? Ya, Ya, gitu. Tanda kutip ya. Jadi sekali lagi ya bicara komitmen sebenarnya begitu. Oke, ini cukup ya memberikan pandangan-pandangan bagi calon-calon presiden kita bahwa agenda korupsi itu menjadi hal yang penting, Bung Firdaus. Bung Firdaus, terima kasih. Selamat sore. Betul. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih. Selamat sore, Bung Meldi.